Makin berisik saat mengetik, makin jelas hasil tulisannya bisa dilirik. Ya, mesin tik, alat pengetik mewah sebelum era komputer mewabah. Ada fakta unik di balik suara ketukannya. Dari tombol-tombol jadul inilah ternyata bisa meredakan stres bagi anak-anak dan orang dewasa loh. Suara yang dihasilkan masuk dalam kategori white noise. White noise adalah jenis suara stabil, mendengung atau mendesis yang memberikan ketenangan. Ritmenya yang konstan dan teratur, jika terdengar berulang-ulang dapat meredam atau menutupi suara lain. Itulah kenapa setelah telinga menerima frekuensi suara yang diantarkan ke saraf otak, auto menjadi lebih tenang. Sayangnya di era kekinian, mesin ketik manual sudah mulai ditinggalkan. Siapa sangka di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Singapura, Inggris, juga India, penggemar mesin ketik justru meningkat. Di zaman serba digital, keberadaan mesin tik justru kembali tren dan viral. Penggunaan mesin tik dianggap barang praktis, berharga, dan bernilai tinggi. Bahkan yang mencengangkan, tahun 2018 lalu, di Los Angeles, mesin tik antik berhasil terjual senilai 2 miliar rupiah. Sementara di Indonesia sendiri, keberadaan mesin ketik saat ini sudah sangat langka, bahkan jarang ditemui. Namun masih ada yang tetap menjaga dan melayani jasa servis mesin tik. Salah satunya adalah seorang teknisi bernama Warto. Pria asal Jawa Tengah ini sudah 15 tahun menggeluti profesinya sebagai jasa servis mesin tik. Berbekal keterampilan di bidang mekanik mesin pabrik, membuat pria berusia 55 tahun ini dengan mudah mempelajari cara reparasi mesin ketik. Mesin tik itu memang bidang saya dari dulu ya. Dulu sih saya sempat menekunin mesin faksimil, karena faksimil itu udah nggak jalan, maka saya ini jadi nekunin servis mesin tik. Sempat berjaya di tahun 90-an, jasa servis mesin ketik miliknya bisa menerima order 10 hingga 15 mesin ketik per hari. Mulai dari kerusakan sederhana hingga yang berat, semua ditangani oleh jari jemarinya yang handal. Mesin tik manual dan digital pun seakan jadi makanan sehari-hari. Namun seiring berkembangnya teknologi, jasa servisnya menurun. Ini dalam seminggu hanya 1-2 saja yang datang. Bahkan pernah kosong, nihil pelanggan. Kalau spare part susah ya, paling susah emang. Makanya saya akalin masalah spare part itu kanibal. Contohnya saya cari mesin second-second, ada kadang lelang, itu makanya saya kumpulin. Nah ntar itu untuk spare part itu. Ayah 2 orang anak ini mengaku masih bertahan dengan profesinya karena namanya sudah dikenal orang dan memiliki pelanggan tetap. Biasanya, mereka berasal dari kantor pemerintahan atau notaris yang masih menggunakan mesin ketik dalam pekerjaannya. Ya, beberapa instansi masih ada yang mempertahankan penggunaan mesin ketik sebagai cara untuk menjaga keaslian berkas dan meminimalisir manipulasi data. Kalau untuk notaris dipakai untuk pengetikan cover atau nama, alamat, sama yang di dalam itu ada itu. Kita nggak tahu persis ya, itu urusan notaris. Itu sebagian ada 1 lembar itu ada ketikan khusus mesin tik. Kalau untuk bagian perkantoran biasanya untuk surat-surat tugas atau mungkin invoice itu bisa pakai mesin tik. Karena mesin itu bisa rangkap 3. Kalau printer kan nggak bisa rangkap. Tak bisa lagi menarik banyak pelanggan, Warto harus menghadapi kenyataan minimnya pengguna mesin tik. Penghasilannya pun semakin menipis drastis. Meski demikian, hal itu tidak menyurutkan niat dan tekad Warto
untuk tetap berusaha dan melestarikan mesin tik sebagai alat elektronik yang pernah eksis di masanya. Dalam penggunaannya, mesin tik memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Kelemahannya adalah jika ada kesalahan dalam ejaan saat mengetik dokumen, tidak bisa dihapus, hanya bisa ditimpa dengan huruf baru. Tentu saja, hal ini membuat tulisan menjadi tidak rapi jika dibandingkan dengan komputer atau laptop. Konsentrasi yang tinggi sangat diperlukan dalam menggunakannya. Sementara kelebihannya termasuk alat yang tak bisa disadap. Itulah mengapa beberapa instansi pemerintahan dan kantor notaris masih menggunakannya. Salah satunya seperti Mahfud yang masih rutin mendatangi tempat servis Pak Warto untuk mereparasi mesin tik ketika ada kendala. Bekerja di kantor notaris membuatnya harus tetap menggunakan alat ini. Untuk catatan sebagai akte tanah dan lain-lain, notaris, perjanjian dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya sih tergantung fungsinya. Karena di kantor saya memang notaris, jadi fungsi dan ini ketahuan lah terlihat jelas bahwa mesin tik yang dipergunakan, bukan laptop dan sebagainya. Kemudian juga kalau yang lain kan kayak misalnya laptop itu kan bisa dimanipulasi, Pak. Di tengah gempuran zaman serba digital, mesin tik adalah cikal bakal lahirnya susunan tombol huruf pada keyboard. Baik keyboard pada layar ponsel, komputer, juga laptop. Lihat saja, semua susunan hurufnya sama, yakni dimulai dengan huruf Q, W, E, R, T, dan Y. Hingga menjadi standar global di seluruh dunia. Memang, awalnya tata letak keyboard mesin ketik manual berurutan berdasarkan alfabet. Tapi ternyata malah membuat mesin tik macet dan tidak bisa digerakkan lantaran letak tombolnya berdekatan. Nah, dengan susunan keyboard dalam bentuk QWERTY seperti sekarang, bisa mengurangi kerusakan pada mesin tik dan proses pengetikan jadi lebih efisien. Mengintip sejarah nenek moyang komputer, mesin tik sudah ada sejak tahun 1868 yang dibuat oleh pria asal Amerika, Christopher Latham Soles. Kala itu banyak digunakan oleh para penulis profesional dan pekerja di kantoran dan menjadi produk komersil di seluruh dunia. Hingga tahun 1960-an, mulailah transisi ke komputer hingga pada akhir dasawarsa 1980-an, mesin pengolah kata dan komputer pribadi telah menggantikan fungsi mesin ketik. Suara khasnya yang bisa membuat tenang dan menjadi terapi anti-stres mulai jarang terdengar. Bicara soal suara yang bikin tenang, suara alam juga dipercaya dapat meredakan stres. Salah satunya adalah suara hujan. Beberapa riset menyebutkan mendengarkan suara hujan atau hanya berada dalam suasana hujan saja dapat memberikan efek mengusir rasa cemas, gelisah, hingga memulihkan mental. Namun dampaknya hanya akan bisa dirasakan bagi sebagian orang yang memiliki empati tinggi saja. Jika tidak punya empati tinggi, ya suaranya akan terdengar biasa. Suara hujan. Nah, itu salah satu suara-suara yang bisa menenangkan ya, seperti suara hujan, suara burung, suara air terjun. Nah, itu dan suara gemuruh pun bisa menenangkan gitu. Jadi itu yang disebut green noise yang tadi di awal saya sebutkan. Green noise itu bagian dari green noise. Jadi suara-suara alam. Suara-suara yang dipercaya dapat meminimalisir stres terjadi karena ada suara tertentu yang mempengaruhi kerja otak dan tubuh melalui fisiologis dan psikologis seseorang. Namun kembali lagi kepada setiap individu masing-masing karena setiap orang memiliki perbedaan psikologis, biologis, dan juga pengalaman hidup yang berbeda.